Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Era pada pembelajaran IPS kelas 7. Kita masih membahas di bab 1 mengenai materi dinamika kependudukan Indonesia. Yuk, kita belajar bersama. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama. Nah, dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk yang dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni kelahiran. Tentu saja kalian tahu adalah penambahan jumlah penduduk di suatu daerah. Kalau kematian menyebabkan jumlah penduduk berkurang, dan migrasi atau pindahan adalah migrasi masuk akan menambah jumlah penduduk di daerah tersebut, dan migrasi keluar atau emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk di suatu daerah. Coba perhatikan tabel berikut ini. Indonesia bisa kita lihat menempati urutan keempat negara jumlah penduduk terbesar. Jadi yang paling terbanyak penduduknya di dunia tercatat pada tahun 2020 adalah negara Cina. Cara mengetahui jumlah penduduk itu ada 3 cara. Ada melalui sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Nah, kita lanjut ke persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran jumlah penduduk di suatu daerah. Salah satu masalah kependudukan di Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Persebaran penduduk ini dibedakan menjadi dua, yakni berdasarkan geografis. Jadi menurut batas alam seperti sungai, pantai, jalan raya, dan sebagainya. Nah, yang kedua berdasarkan administrasi pemerintah. Jadi menurut batas wilayah yang sudah ditetapkan negara. Misalnya jumlah penduduk di desa A, atau di kecamatan A, atau di kecamatan B. Komposisi penduduk menunjukkan pengelompokan penduduk pada suatu wilayah dengan kriteria tertentu. Contoh komposisi penduduk yakni komposisi penduduk usia dan kelamin. Komposisi penduduk dalam bentuk usia tunggal, misalnya usia 0, 1, 2, 3, 4, sampai 6 tahun atau lebih. Komposisi berdasarkan interval usia, misalnya 0 sampai 5 tahun itu dikatakan balita, 6 sampai 12 tahun itu dikatakan usia sekolah dasar, dan seterusnya sampai di atas 60 tahun disebut usia lanjut. Nah, komposisi penduduk berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Penduduk usia produktif merupakan penduduk yang masih mampu bekerja dengan optimal dan mandiri. Kira-kira itu usia produktif itu 15 hingga 64 tahun. Sedangkan usia non-produktif, usia kurang dari 15 tahun dan usia di atas 64 tahun. Nah, selanjutnya adalah komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Nah, perbandingan jenis kelamin dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Jadi ada laki-laki dan perempuan. Nah, komposisi penduduk yang selanjutnya adalah komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan. Jadi, penduduk dikelompokkan berdasarkan pekerjaan tiap-tiap orang, agang, petani, sopir, nelayan, dan yang lainnya. Yang kedua, yang selanjutnya komposisi penduduk berdasarkan pendidikan. Jadi jenjang pendidikan ada yang sekolah dasar, ada yang menengah, ada yang perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Yang selanjutnya adalah komposisi penduduk berdasarkan agama. Kita ketahui kalau di Indonesia itu ada agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada komposisi penduduk berdasarkan tempat tinggal. Jadi tempat tinggal yang sering digunakan dalam komposisi ini adalah tempat tinggal penduduk yang di desa dan di kota. Materi selanjutnya yakni pertumbuhan penduduk.
Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Jadi ada pertumbuhan penduduk alami yang diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian. Ada pertumbuhan penduduk migrasi yang diperoleh dari selisih migrasi masuk dan migrasi keluar. Dan ada pertumbuhan penduduk total yang diperoleh dari faktor kelahiran dan kematian. Bagaimana sih kualitas penduduk di Indonesia? Nah, jumlah penduduk yang besar itu yang dimiliki Indonesia hendaknya diimbangi dengan kualitas penduduk yang unggul. Karena jika kualitas manusia Indonesia unggul, pembangunan akan semakin maju. Dengan demikian, Indonesia dapat mengolah berbagai potensi wilayah yang sangat banyak itu secara mandiri. Nah, kualitas penduduk dapat dilihat dari sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, adapun upaya-upaya yang bisa dilakukan kita sebagai penduduk dan juga pemerintah untuk meningkatkan kualitas penduduk. Misalnya, meningkatkan karakter dengan menjaga kepatuhan, ajaran kehidupan dalam masyarakat, atau meningkatkan akses fasilitas pendidikan dan kualitas kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian pelayanan sosial, asuransi, dan juga mendorong perluasan kesempatan kerja. Itu mengenai kualitas pendidikan. Jadi agar kualitas pendidikan di Indonesia itu semakin unggul. Nah, tujuan pembelajaran kita yang terakhir mengenai anak-anak mengetahui keragaman etnik dan budaya di Indonesia. Nah, kita ketahui bersama Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan alam serta keragaman suku, bangsa, dan budayanya. Nah, suku bangsa itu juga sering disebut dengan etnik. Kalian tahu apa itu etnik? Jadi, etnik adalah seperangkat keadaan atau kondisi spesifik yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat tertentu. Nah, secara etnik, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk dengan jumlah etnik yang besar. Keragaman etnik di Indonesia itu ada banyak sekali, mulai dari rumah adat. Nah, rumah adat yang paling sering kalian dengar pasti rumah adat Gadang. Rumah Gadang dari Sumatera Barat. Atau kalian pernah lihat rumah Honai dari Papua, dan juga masih banyak lagi rumah adat yang ada di Indonesia. Yang kedua yakni pakaian adat. Kalian tahu kan kalau pakaian adat di setiap daerah pasti berbeda-beda, tapi terkadang juga sering ada kemiripan. Misalnya untuk wanita pasti menggunakan kain atau kebaya misalnya, dan hanya hiasan atau perlengkapan saja yang berbeda. Gitu. Nah, kemarin saat Hari Kemerdekaan Indonesia, karena kalian melihat pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden kita nggak? Kira-kira apa dari mana baju adat yang dia gunakan? Nah, beliau saat Hari Kemerdekaan yang ke-76 menggunakan baju adat dari Lampung. Yang selanjutnya adalah tarian daerah. Nah, tarian merupakan gerakan tubuh yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu sebagai bentuk pergaulan, ungkapan perasaan, dan maksud maupun pikiran secara berirama. Jadi, setiap daerah di Indonesia memiliki tarian yang berbeda-beda pastinya. Nah, setiap tarian tersebut mempunyai daya tarik dan keunikan sendiri-sendiri. Nah, yang paling kalian sering dengar kalau di Bali itu kan kecak atau barong. Nah, terus kalau di Sumatera Barat itu ada tari piring. Terus di Aceh itu ada tari saman, dan jaipong ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, keragaman etnik yang selanjutnya yakni senjata tradisional. Jadi, setiap provinsi di Indonesia pasti memiliki senjata tradisionalnya. Yang kelima yakni alat musik. Alat musik tradisional Indonesia merupakan salah satu hasil karya seni masyarakat Indonesia sendiri. Yang selanjutnya yakni bahasa. Tahukah anak-anak
bahwa Indonesia kaya akan bahasa daerah. Jadi di Indonesia itu terbagi menjadi dua bahasa, bahasa nasionalnya yakni bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya di setiap provinsi pasti memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Dan yang terakhir yakni keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa adalah golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk kepada ciri-ciri khas seperti budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Nah, contohnya di Nanggro Aceh Darussalam itu ada suku Gayo. Terus di DKI Jakarta itu ada suku Betawi. Kalau suku Jawa itu ada di Jawa Tengah atau di Jogja juga ada, di Jawa Timur. Terus suku Dayak itu ada di Kalimantan Barat. Dan masih banyak lagi, ada suku Batak, Minang, Baduy, Asmat, Bugis, dan masih banyak lagi. Begitulah keragaman budaya di Indonesia ya, anak-anak, sangat banyak sekali. Jadi ternyata jumlah penduduk dan keberagaman suku bangsa Indonesia itu sangat banyak dan besar sekali ya anak-anak. Nah, dinamika penduduk atau jumlah penduduk itu dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, selain itu, kualitas penduduk di Indonesia pun harus ditingkatkan. Anak-anak, sekian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu informasikan hari ini akan menambah wawasan kalian mengenai dinamika kependudukan Indonesia dan keberagaman Indonesia dari segi budayanya, etnik, dan lain sebagainya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi poin yang ke-E, yakni kondisi alam Indonesia. Sekian dari Ibu, mohon maaf jika saat penyampaian pembelajaran itu ada yang kurang berkenan di hati, baik sengaja maupun tidak sengaja. Untuk itu, Ibu tutup dengan paralama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.